siang. Siang, Siang, Pak. Pak. Waduh, semangat banget nih kayaknya teman-temannya. Gak ada semangat, Pak. Waduh, kenapa kalau nikah nggak semangat? Kamu Pak ada kuis nanti tiba-tiba. Tahu aja kalau nikah ini. Aduh, tuh guys, gimana ada kuis? Pak, tiba-tiba banget. Kita kan sistemnya mendadak ya. SKS ya, Pak. Iya, SKS ya. Iya. Ya. Oke, nah kita langsung mulai saja karena kita hari ini kelasnya singkat teman-teman. Teman-teman semua, jadi kita akan ada sesuatu yang unik di akhir dari sesi kelas kita hari ini. Penasaran? Enggak penasaran, Pak. Iya, buat teman-teman semua ini ya. Oke, seperti yang sudah tertera di layar, teman-teman, kita akan belajar tentang korupsi dan penggelapan dana. Ada yang tahu korupsi dan penggelapan dana itu apa? Itu kuis pertama kita. Ayo. Ada yang tahu korupsi? Saya. Iya, Grace. Korupsi itu pengambilan uang, Pak. Yang nggak seharusnya milik kita. Dan seharusnya milik kita. Milik orang lain, asli. Bisa jadi. Oke, siapa lagi? Ayo, Mike. Penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Penyalahgunaan kekuasaan. Hampir sedikit lagi cepat. Bapak. Penggelapan dana kan korupsi. Korupsi kan jadi penggelapan dana. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda, Pak. Tapi lain kali kita bisa sesi one-on-one-nya untuk Iya. kita jelaskan lebih lanjut. Ya, baik, Pak. Oke, baik teman-teman, biar sedikit semangat. Gimana kalau kita akan ada sedikit yel-yel di dalam hari ini? Oke? Kalau saya bilang kelas Pak Kevin, teman-teman jawabnya anti korupsi, anti penggelapan dana. Oke? Bisa ya? Kita latihan dulu ya. Kelas Pak Kevin, Anti korupsi. Anti penggelapan dana. bersemangat. Ayo, sekali lagi ya, semangat ya. Oke. Kelas Pak Kevin, Anti korupsi. Anti penggelapan dana. tepuk tangan buat saya. Oke, kita mulai ya. Nah, korupsi seperti yang tadi teman-teman jawab, terutama Mike. Jawaban Mike hampir tepat lagi. Cuma tadi ada jabatan yang Mike. Oke, Mike tadi jawabannya adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, Mike. Gitu. Jadi korupsi teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi itu suatu hal yang baik apa jahat? Jahat, teman-teman, negatif. Maka kita semua harus fokus terhadap bagaimana sih korupsi itu supaya jangan terjadi. Karena kalau korupsi terjadi itu dampaknya sangat amat banyak. Jadi bisa merugikan negara, organisasi, bahkan personal. Ya, teman-teman. Nah, biasanya korupsi ini paling marak terjadi ya, yang salah satu terjadi yang mungkin terekspos ya, itu adalah di pemerintahan, perusahaan, dan organisasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ya kasus-kasus korupsi kayak untuk pembangunan jalan dan sebagainya itu akhirnya dikorupsi dananya teman-teman ya, jadi jalannya malah tidak digunakan. Maka itu korupsi adalah satu hal yang bisa dikatakan sangat amat buruk, tidak perlu ditiru. Ya, di sini juga ada contoh saya masukkan penyalahgunaan uang kas, manipulasi laporan hingga mengambil dana, ya, seperti mencuri, teman-teman ya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana memahami akan masalah, dampak dan pencegahan dari lingkungannya terdekat. Jadi kita akan mempelajari lingkungan terdekat kita siapa sih? Jadi dari sejak kecil kita akan dari lingkungan kecil kita itu nanti akan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia mata tadi penggelapan dana. Penggelapan dana adalah mengambil atau menggunakan uang yang dikelola tanpa izin. Ya. Nah, contoh di sini ada yang pernah dulu mungkin sekolah atau sekarang jadi seorang bendahara? Enggak ada. Nah, bagus. Bendahara contoh karena di sini contohnya adalah bendahara. Bendahara itu memakai uang kas. Wah, itu adalah contoh penggelapan dana. Kenapa? Karena dia mengambil uang menggunakan uang itu tanpa diizinkan oleh anggota yang lain. Begitu ya, untuk kepentingan pribadi pasti. Pegawai memanipulasi laporan biaya. Oh, apa lagi Bu ya? Panitia memasukkan aplikasi. Nah, maksudnya bagaimana ini Pak memasukkan aplikasi? Contoh, mungkin teman-teman ada yang pernah terlibat di organisasi kampus ini. Nah, pernah ya?
pastikan kalau kalian membeli suatu event, kalian pasti harus membuat LPG, betul ya? Nah, di LPG tersebut pasti punya akuntansi dan sebagainya. Misalnya kalau di lingkungan kampus yang paling kecil, skopnya kita pakai apa sih? Di acara tersebut pasti butuh minum. Nah, minum tersebut di kwitansi awal ya cuma 200.000. Tapi teman-teman buat kwitansi palsu, jadi 300.000. 100.000-nya kemana? Masuk ke kantong sendiri. Itulah salah satu contoh dari penggelapan dana. Teman-teman jadi tahu ya bedanya korupsi dan penggelapan dana, tahu ya semua ya. Oke. Sekarang kita masuk ke faktor penyebab. Kenapa bisa penggelapan dana itu terjadi? Ya. Yang pertama, kalau teman-teman pernah dengar kejahatan itu bisa muncul karena adanya kesempatan. Itu dia. Kesempatan, yaitu sistemnya longgar dan minim pengawasan. Misalnya seperti apa sih minim pengawasan? Contoh, kayak tadi kita masuk ke kampus ya, case kita lanjutkan di kampus gitu ya. Ketua organisasi kalian tuh tipikal orang yang percaya-percaya aja, dan orangnya tipikal yang bodo amat misalnya. Yaudah, pokoknya duit saya kasih kamu 1 juta, terserah kamu buat seperti apa. Yang penting kamu kasih saya nomernya. Nah, minim pengawasan adalah dia tidak mengawasi fungsi dia sebagai pengawas. Jadi dia tidak ngerti nih, itu nota asli, nota apa, itu enggak. Ya. Next, bisa jadi dari tekanan. Nah, tekanan ini apa Pak? Bisa jadi kebutuhan pribadi atau juga gaya hidup. Kebutuhan pribadi contohnya apa? Misalnya anaknya orang lagi kerja nih gitu kan ya, di kantor sebagai finance misalnya. Tiba-tiba anaknya kena musibah sakit. Otomatis namanya orang sakit butuh biaya, butuh uang. Akhirnya mau nggak mau lah dia ngelapin dana supaya apa? Dipakai untuk biaya itu anaknya. Seperti itu ya. Dan bisa juga gaya hidup. Wah, gaya hidup sekarang lagi zamannya iPhone 17 Pro Max misalnya itu ya. Tapi dia masih pakai iPhone 6 misalnya gitu ya. Nah itu otomatis teman-temannya lihat, wah lu pakai iPhone masih aman nih misalnya. Nah itulah itu dia mungkin tertekan gaya gitu ya. Terus rasionalisasi, merasa tindakan wajar dalam tanda kutip pinjam dulu. Nah begitu misalnya kalian bayangkan, kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian pegang kas 10 triliun misalnya gitu ya. Nah 10 triliun itu uang besar apa kecil? Uang besar. Teman-teman ya. Nah, di saat kalian dengan 10 triliun ini, bos kalian itu tipikal yang sama seperti tadi tuh yang di ketua himpunan misalnya atau ketua gitu. Terus, buat terserah sama lu deh, yang penting duit gua segitu. Nah, karena dia tahunya yang penting duit gua segitu, dari 10 triliun misalnya teman-teman pakai lah. Gua pinjam dulu deh 10 juta. Berasa nggak teman-teman? Nggak berasa. Bos juga pasti mikirnya ya, oh yaudah mungkin itu kepake operasional dan sebagainya. Dia mikir karena gue pegang duit, ya udah, gue mau keluar masukin duit, suka-suka gue, yang penting duitnya nggak kurang, misalnya. Pinjam dulu deh, gue pakai buat misalnya untuk dari mobil dulu, untuk apa dulu, itulah yang dia lama-lama dirasionalisasi. Itu teman-teman ya. Terus yang keempat, budaya organisasi yang permisif. Nah inilah dimana budaya suatu organisasi itu memang harus dibentuk dengan baik. Supaya apa? Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan pun itu pasti jadi tindakan yang baik. Itu dia teman-teman. Jadi ketika kalian dalam suatu organisasi itu juga penting. Kalian harus lihat culture dari organisasi di tempat kalian bekerja ini bagaimana. Apakah ini sehat atau tidak sehat? Kalau tidak sehat bagaimana Pak? Kita bisa adukan ini misalnya ke pihak yang berwajib, misalnya kalau di kantor adalah HRD misalnya seperti itu ya. Kan itu curhat bisa. Wah budaya di divisi saya seperti ini Pak. Kurang bagus Pak dan sebagainya. Ya, atau mungkin kalian bisa juga melakukan namanya whistle blowing. Ya, kalian bisa melaporkan nanti identitas kalian di silakan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Dampak. Nah, dampak pastinya apa sih dari dampak dari korupsi dan penggelapan dana? Satu, hilangnya kepercayaan. Pasti ya orang kalau sudah melakukan korupsi penggelapan, mana mungkin aku percaya sama Marta misalnya dia kasih 10 juta untuk beli sesuatu ternyata dia beli cuma 3 juta. Kalau aku kasih suatu saat aku mau ada proyek aja, aku kasih Marta apa enggak? Enggak. Ya. Reputasi rusak, otomatis reputasi kita pasti rusak kalau kita sudah pernah menggelapkan atau korupsi uang dan sebagainya. Ya, konflik internal itu sudah. Nah, ini dia. Ya, teman-teman, ini yang beda yang tadi di awal saya sempat sounding ya, beda dari pertemuan kita biasanya. Karena ini adalah hari kalian tunggu adalah tugas.
ya, betul ya Monica? Enggak. Enggak, Jangan, aduh, Pak. berulang. Ih, semangat banget sih, Pak. Mata bisa, memang ya, mata di sini yang paling jas. Nah, tugasnya ngapain? Diskusikan fenomena penggelapan dana dari perspektif kalian, yaitu tes mahasiswa. Oke. Nah, formatnya bagaimana Pak? Simple saja. Formatnya adalah kalian lakukan FGD. Tahu ya FGD ya? Focus Group Discussion. Ya. Dan dicatat lalu dikumpulkan dalam 1 jam ke depan. Singkat saja, teman-teman nggak terlalu panjang-panjang sebagai orang baru. Saya ingin tahu perspektif kalian dari kalian catat nanti kasih ke saya. Oke. Nanti di akhir kelas kita 1 jam ke depan kita selesai. Saya akan memberikan penutupan. Oke, seperti itu teman-teman dapat dimengerti? Ya, oke kalau gitu saya mungkin bisa tinggal dulu teman-temannya karena saya lanjut bakal ada sidang senat. Seperti itu ya, nanti akan saya kembali lagi di dalam 1 jam. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Iya, Pak. Tolong nanti laptop saya nanti ini. Terima kasih. Makasih, Pak. Guys, gimana nih tadi? Paketnya kan kasih kita 11. Mau kita bahas kan diskusiin bareng-bareng. Bahas dong mana nih, bukan cuma 1 jam lagi. Tapi, nah kita bertiga nggak ada yang mau catatan nih. Pakai ini aja kali ya, Word aja ya. Boleh lah, itu catat gitu ya. Pakai itu nggak apa lah ya, kayak gitu. Dan kayak kita mau bahas apa nih kan sekarang? Kita mau bahas tentang penyalahgunaan dana sih, seperti materi tadi dari Pak Kevin. Oke. Nah, penyalahgunaan dana itu kan menggunakan uang atau dana tanpa izin ya. Iya. Nah, menurut kalian berdua tuh contoh paling nyata di sekitar itu tuh apa sih? Kalau penggelapan dana sih kayaknya seru banget ya topiknya ya. Dan sering terjadi juga sih, terutama di organisasi. Di organisasi pasti terjadinya kalau kita sadari deh, karena kan organisasi masih kecil-kecil kan. Tapi gelap-gelapin duitnya masih kecil-kecil juga sih. Tapi nggak ada kemungkinan untuk dana-dana yang gede ya. Jadi seringnya sih di organisasi. Oh, aku tahu. Aku punya contoh sih, apa namanya, kayak dulu aku kan ikut organisasi nih kayak gitu kan. Nah, salah satu anggota dari organisasi itu manipulasi laporan pertanggungjawaban atau biasa kita kenal RPJ lah ya kayak gitu kan. Nah, di situ kwitansinya yang harusnya kayak tadi yang pakai udah jelasin tadi. Nah, salah satunya tuh yang pernah dilakuin itu adalah pas beli makanan nih. Kita dana makanannya per orang itu 25.000. Tapi di dananya si mahasiswanya ini LPD dibikin 30.000. Itu kan lumayan ya 5.000 ya kayak gitu. Nah, di LPD-nya dibikin 30.000 kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu bukti kalau penggelapan dana itu sering terjadi. Salah satunya juga di organisasi kita kayak gitu. Gitu deh. Kira-kira beneran gimana lagi tuh? Ada pendapat nggak Mike kira-kira? Wah, ini ngeri sih ya. Mungkin karena pelaku juga merasa aman karena di lingkup yang kecil gitu ya. Gitu. Karena menurut aku ya gara-gara lingkungannya kecil itulah mereka berani kayak gitu, dan itu udah teman-temannya kan, jadi mereka tahu gimana caranya tuh manipulasi dana uang tersebut kayak gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak ya contoh lain yang kalian pernah rasakan itu atau alamin biar kita bisa dapet nih contohnya ke Pak Kevin tugasnya. Kalau dari aku sih pernah dulu ngalamin waktu di organisasi ya. Jadi ada tuh anggota bendahara lah ya, di hitungannya ya bendahara. Dia pakai duit kas buat pribadi. Alasannya sih nanti diganti, tapi sampai kita lupa sendiri nggak bakal diganti. Wah, itu sih Itu udah lupa sampai lupa sendiri kan. bener-bener. Apalagi dia bendahara, ya makin gampang lagi manipulasi. Dia yang duitnya kan. Sampai sekarang diganti. Nggak tahu kapan lagi sih. Nah, Udah nggak akan pernah diganti kayaknya. Aduh, itu pasti awalnya gara-gara nggak ketahuan ya kayak gitu. Iya. Terus gimana cara kalian ngatasinnya? Kalau kita sih nggak ada yang berani lapor ke atasnya ya. Ke atasnya itu nggak ada yang kasih. Lagi teman kita sendiri. Betul, nggak enak ya. Tapi nggak Oh, laporin gimana ya? ribet lagi nih, gimana ya? Terus gimana Mike? wah, kalau itu sih berarti bisa memecah internal dong ya. Betul. Berarti juga bisa mengurangi rasa. Tiga. Wah, kalau itu sih menurut gua berarti bisa memecah konflik di internal dong ya. Iya pasti ya. Terus bisa kehilangan trust juga tuh orangnya buat orang-orang sekitar, dan bisa juga beresiko organisasinya dibukuin dari kampus. Itu sih yang paling parah kayak
tapi yang menarik ya, yang menarik tuh si pelaku pasti selalu punya alasan ya kenapa dia melakukan itu. Entah ada yang bilang tekanan ekonomi lah, gaya hidup lah, pokoknya macam-macam lah supaya dia nggak dihukum, lepas dari hukuman gitu loh. Betul. Padahal ya kalau kita mikir-mikir itu sebenarnya penggelapan dana itu walaupun di lingkungan kita sendiri dan di kampus kita sendiri itu nggak bisa kita anggap ya udahlah gampang kayak gitu kan, itu kan termasuk penggelapan dana dan pasti ada sanksinya juga kan kayak gitu. Dan kita ya nggak usah membenarkan lah hal itu gitu loh. Tapi menurut kalian kenapa sih anak muda itu bisa terjerat penggelapan dana? Kalau dari organisasi ya, biasanya kan keuangannya nggak transparan gitu, Mike. Ada juga pengawasannya lemah, kayak nggak ada audit, nggak ada cross check, kan makin menjadi-jadi loh ya lah ya orang-orang ambil kesempatan dalam kesempitan istilahnya kayak gitu sih. Kalau aku ya emang itu benar, aku setuju banget. Tapi kalau menurut aku yang paling mendasar itu adalah gimana teman-teman kita tuh nganggapnya apa kali ya ngambil uang, misalnya kayak ya tadi 5.000 lah, dari 5.000, 10.000 itu kan lama-lama menjadi besar kan. Gara pemikiran macam itulah yang kita membuat hal itu menjadi berbahaya menurut aku kayak gitu. Dan nampaknya juga luas ya itu kepercayaan yang hilang, terus bisa berantem tuh antara anggota organisasi, dan juga buat organisasi itu reputasi jadi jelek. Benar banget. Nah, kalau untuk pencegahannya menurut kalian gimana tuh? Kalau dari langkah kecil untuk mencegah sih harus transparan ya, dari hal-hal kayak kas masuk kas keluar. Kalau kayak kita kan sekarang kan udah serba digital gitu ya. Ada juga kan spreadsheet, kita kan bisa dilihat anggota semua di semua anggota, bisa ngelihat tuh masuk kas gimana. Dalam hal kecil itu sih juga, atau mungkin kas keluar masuk tuh harus ada laporan dan ketua ke divisi lain yang harus ketahui gitu. Betul banget, aku setuju. Tapi aku mau nambahin sedikit ya. Kalau menurut aku dari pendapat aku sih, kita tuh bisa melakukan namanya sistem double check. Double check itu ya berarti bukan hanya bendahara yang kerja sendiri kayak gitu. Ya anggaplah kayak gitu, di mana si bendahara harus melaporkan laporan keuangannya itu setiap minggu atau setiap hari ketika ada event tertentu ini kepada ketuanya, ketua organisasinya kan, di mana ya ketua berarti harus bisa ngecek ternyata ini balance, ternyata ini sesuai dan nggak ada namanya penggelapan dana di situ. Dan situ kita bisa ya mengurangin lah ya namanya penggelapan dana di organisasi kayak gitu. Dan yang paling penting juga integritas ya. Kalau memang dari diri sendiri udah nggak mau menyimpang, dia nggak akan melakukan itu. Betul. Setuju banget sih kayak gitu. Jadi penggelapan dana itu bukan hal yang sepele sih ya, bisa terjadi di mana aja termasuk organisasi perkuliahan ini. Benar. Yang penting sih kita sadar ya kalau kepercayaan itu kan tanggung jawabnya gede banget ya. Nah, dan menurut aku ya walaupun penggelapan dana ini kan bukan hanya di lingkungan kecil aja kan, ternyata bisa juga di lingkungan besar kayak gitu. Apalagi pemerintah, kita tuh pasti gampang banget lah kayak gitu ngeliat di mana-mana berita korupsi terjadi di mana di kawasan pemerintahan kayak gitu kan. Makanya dari langkah kecil inilah kita bisa mulai cara untuk mengelola uang dari uang orang lain kayak gitu dari hari ini kayak gitu dengan menjaga kepercayaan mereka kayak gitu. Oke, gue udah catat semua sih hasil diskusi kita. Udah catat nih ya Mike ya. Udah. Soalnya 1 jam lagi nih kalau misalnya kita nggak Nah. kumpul, wah Pak Kevin marah ntar. Gue tinggal kirim aja kok ke Pak Kevin. Oke, aman. Thank you ya teman-teman semua, kita udah diskusi Yeay, kelas. Yeay, thank you. Iya, betul. Duh, akhirnya ya guys tugas kita kelar nih dalam 1 jam. Wah, keren banget loh kita. Bapak. Selamat siang teman-teman. Siap, Pak. Pak, tugasnya sudah saya kirimkan ya Pak? Sip Mike. Nah, saya tadi pengen ketawa teman-teman. Kenapa sih? Soalnya tadi di depan situ ada orang yang kejebak di lift tadi, terus dia bilang, oh kita pengen ketawa. Iya, Terus Pak. tadi, iya. Pokoknya kita harus hati-hati ya kalau naik lift gitu ya. Iya, takut. Oke teman-teman, tadi saya udah baca hasil diskusi kalian dari Mike juga ya. Hasilnya bagus banget karena menurut saya apa yang kalian tadi bicarakan itu sebenarnya sudah menangkap apa yang tadi sudah saya jelaskan di awal, gitu ya. Dan menurut saya yang poin utama yang saya tangkap dari teman-teman juga ada membahas bahwa korupsi ini sebenarnya penggelapan dana ini tidak langsung ke dalam hal yang besar, tapi ini dari hal kecil dulu. Nah, dan teman-teman juga saya sempat baca juga teman-teman ada pembahasan tentang integritas dan sebagainya, dan itu bagus, itu benar banget, kalian layak mendapatkan nilai A. Yeay. Saya dapat sama mahasiswa seperti kalian, teman-temannya nggak sia-sia saya mengajar dari tadi, bahas selama 1 semester ini kita bertemu, teman-teman semua ternyata nangkap semua apa yang saya sampaikan. Dan
ini pastinya berkat kalian juga yang rajin untuk mengulik suatu hal yang baru, teman-teman mungkin hal-hal yang teman-teman belum tahu, teman-teman jadi tahu sekarang, gitu ya. Jadi integritas itu juga kita harus pupuk sejak dini. Makanya pendidikan integritas itu sebenarnya sangat-sangat penting dari bahkan sejak dini, sejak pendidikan dasar, teman-teman, seperti itu ya. Maka dari itu kita tutup pertemuan kita hari ini karena memang pertemuan kita hari ini membahas tentang korupsi dan juga pidana. Kita akhiri dengan tugas seperti ini dan kalian gak usah khawatir, nilai kalian pasti A, teman-teman ya. Thank you Bapak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang. Siap Pak. Saya tinggal ya. Iya Pak.